Baik, kita mulai saja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Alhamdulillah baik Alhamdulillah, Pak. Baik, baik Pak. Pak. Legiar, puasa Legiar. Alhamdulillah puasa, Pak. Puasa. Tanggal berapa kok biasa halangan? Mudah-mudahan halanganmu nanti setelah Lebaran saja ya. Jadi kalau bisa full puasanya, dah terutang. Gitu Legiar ya. Iya. Baik, adik-adik peserta Latsar yang tergabung dalam kelompok 4 angkatan 9, ketemu lagi dengan saya Coach Aril di dalam pelaksanaan sinkronus kedua untuk agenda ketiga kita pada hari ini. Ya. Nah, agenda kita hari ini tidak ada overview materi, tapi kita mendiskusikan tentang tugas. Cuma satu tugas yang saya minta untuk dipaparkan, yaitu tugas individu kedua di hari ke-8 tentang analisis isu tentang apa? Isu implementasi manajemen ASN dan smart ASN di lingkungan kerja, ya. Oke. Nah, diskusinya, untuk diskusinya kita akan bagi Legiar untuk hari ini, hari ke-9. Kelompoknya ada berapa kelompok Legiar bikin? Izin menjawab, ada dua, Pak. Dua. Kelompok satu siapa saja orangnya? Coba resign kelompok satu. Coba resign. Kelompok satu. Loh, kok enggak tahu orangnya Legiar? Belum kamu kasih tahu ya? Indah. Terus siapa lagi? Oke, Novia. Suci. Legiar. Satu lagi siapa? Lima kan? Oke, Bunga. Oke, sisanya kelompok dua ya. Sisanya kelompok kelompok dua. Nah, Novia siapa tadi? Oke. Nah, untuk eh, diskusi kita nanti silakan 5 orang itu maju untuk hari ini ya. Nanti untuk sesi pertama 5 orang dari kelompok satu kelompok Legiar, nanti sesi kedua kelompok berikutnya kelompok dua. Kemudian dari masing-masing kelompok nanti silakan tentukan siapa yang akan menjadi moderatornya. Dan nanti moderator akan melaksanakan tugas secara disilang ya. Oke, untuk kelompok satu, atau saya saja tunjuk. Saya minta Peggy untuk jadi moderator ya Peggy ya. Halo Peggy. Baik Pak. Oke, nah Peggy nanti memoderatori kelompok satu ya. Untuk kelompok dua nanti yang jadi moderator saya minta Cindy ya. Cindy kelompok dua ya. Iya, Pak, Se- untuk dua. Kelompok satu tadi siapa tadi? Tiara kelompok dua ya. Oke, siapa ya? Reni kelompok dua. Oh, Yinda aja, Yinda. Yinda itu kelompok satu ya. Oke. Jadi teknisnya begini, Peggy dan Yinda. Nanti kamu buka. Setelah kamu buka, kamu persilakan ya masing-masing anggota kelompok. Yang pertama misalnya Legiar. Nah, Legiar nanti dipersilakan untuk memaparkan tugasnya. Itu tidak boleh lebih dari 5 menit. Nah, gitu ya. Kemudian silakan yang lain untuk menanggapi. Boleh dari sesama kelompok satu maupun dari kelompok dua atau moderator itu sendiri boleh memberikan tanggapan, memberikan pertanyaan atau memberikan komentar. Ya. Nah, Peggy, Yinda, kalau tidak ada yang memberikan tanggapan atau komentar untuk yang paparan, nah, Pak berikan hak prerogatif kamu untuk menunjuk siapa. Jadi nanti pada saat misalnya ada yang diam, ada yang ngomong, Peggy misalnya menunjuk Novia Sari. Nah, Novia Sari harus ngomong. Tidak boleh marah sama Peggy, sama moderator ya. Nah, karena sudah pada si wewenang. Kau WA pula sama Peggy. Nyuruh-nyuruh aku bro. Nah, tidak ya. Karena Peggy, Yinda selaku moderator sudah saya berikan wewenang untuk menunjuk. Makanya kalau misalnya tidak mau ditunjuk, ya resign gitu atau open mind gitu ya. Nanti setelah itu, setelah diskusi,
setelah lima-limanya maju, nanti saya akan memberikan feedback terhadap tugas yang kamu buat. Gitu ya. Oke? Oke, jadi satu-satu dulu Peggy. Jadi misalnya Legiar, setelah Legiar, paparan, tanya jawab, sudah, kemudian masuk lagi ke peserta kedua gitu ya. Tanya jawab, paparan, tanya jawab. Nah terakhir kalau sudah lima-limanya sudah maju, nanti saya akan memberikan feedback atau memberikan umpan balik. Paham ya Peggy, Indah ya? Oke. Paham, Pak. Ya, paham, Pak. Oke, kita mulai saja diskusi kita pada hari ini. Waktu kami berikan kepada Peggy selaku moderator untuk kelompok satu. Silakan, Peggy. Baik, terima kasih, Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pagi ini kita akan memulai diskusi mengenai isu-isu terkait identifikasi dan deskripsi terkait implementasi Smart ASN dan manajemen ASN di instansi masing-masing. Pemaparan hari ini dimulai dari kelompok satu terlebih dahulu. Baiklah, akan saya sebutkan dimulai dari siapa atau dari kelompok satu ingin mengawali, siapa yang ingin mengawali diskusinya? Saya persilahkan. Baiklah, jika tidak ada, saya persilahkan kepada Bapak Legiar Sapratama untuk mempresentasikan pertama kali di kelompok satu. Terima kasih, saya persilahkan. Oh, baik, terima kasih moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin, apakah sudah terlihat? Sudah? Sudah terlihat. Baik, di sini saya akan menyampaikan identifikasi dan deskripsi isu di wilayah Puskesmas Sukamerindu. Untuk uraian tugas yang pertama, itu ada optimalisasi edukasi penyakit TBC pada kader Posyandu melalui video edukasi. Isu aktualnya yaitu, karena belum optimalnya edukasi penyakit TBC pada kader Posyandu sebagai penyalur informasi kepada masyarakat. Adapun kondisi saat ini yaitu masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang penyakit TBC, baik cara penularannya maupun cara pencegahan dan pengobatannya. Adapun kondisi yang diharapkan, masyarakat tahu tentang penyakit TBC dan mau untuk melakukan deteksi dini terhadap penyakit TBC. Dampaknya yaitu pada masyarakat yang enggan untuk melakukan pemeriksaan TBC akibat dari belum optimalnya pengetahuan masyarakat terhadap penyakit ini. Adapun pihak yang terdampak yaitu masyarakat, keterkaitan dengan mata pelajaran pelatihan agenda 3 yaitu Smart ASN, yaitu digital skill terkait dengan video edukasi yang akan dilaksanakan. Yang kedua ada optimalisasi informasi mengenai pemeriksaan yang akan dilakukan pasien di laboratorium. Isu aktualnya yaitu belum optimalnya penggunaan belangko internal permintaan pemeriksaan laboratorium. Kondisi saat ini belum adanya belangko internal permintaan pemeriksaan di laboratorium ini membuat proses administrasi dan pelayanan menjadi kurang tertib.
Adapun kondisi yang diharapkan, seluruh permintaan pemeriksaan laboratorium menggunakan belangko yang standar, lengkap, dan terisi dengan benar sesuai prosedur yang telah ditetapkan. Untuk dampaknya yaitu pada administrasi di ruang pelayanan laboratorium yang menjadi kurang tertib. Dampaknya pada petugas laboratorium dan berkaitan pada mata pelajaran agenda 3 yaitu manajemen ASN berkaitan dengan prosedur, tata tertib, dan pemenuhan tugas pokok. Selanjutnya yaitu pendataan sisa regen di gudang. Isunya yaitu tidak adanya pendataan mengenai stok regen yang jelas di ruang laboratorium. Kondisi saat ini, kurangnya ketersediaan beberapa regen akibat kelalaian untuk melapor ke Dinas Kesehatan. Kondisi yang diharapkan, dengan adanya pendataan di setiap bulannya, tidak akan terjadi lagi pasien yang datang tidak jadi diperiksa karena kekurangan regen dan juga DNHP-nya. Adapun yang terdampak, pasien menjadi batal melakukan pemeriksaan pada laboratorium. Pihak yang terdampak, pasien atau masyarakat, dan berkaitan dengan manajemen ASN. Karena terkait dengan prosedur dan tata tertib dalam pemenuhan tugas pokok. Yang keempat yaitu mengingatkan petugas untuk patuh terhadap SOP dan juga menggunakan APD. Isu aktualnya, masih adanya oknum petugas yang menggunakan smartphone atau membalas chat ataupun bermain medsos sambil menggunakan sarung tangan yang telah terpapar sampel pasien atau meletakkan smartphone di atas meja kerja yang telah terkontaminasi. Kondisi saat ini masih ditemukannya tindakan yang demikian tanpa memikirkan dampak yang akan terjadi. Kondisi yang diharapkan, petugas menjalankan SOP dan taat serta patuh terhadap penggunaan APD agar petugas terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Adapun dampaknya yaitu pada pandangan masyarakat yang kurang baik terhadap tenaga kesehatan yang sibuk dengan HP atau gadgetnya. Yang terdampak adalah pasien dan petugas. Pada isu ini berkaitan dengan manajemen ASN, yaitu dengan tata tertib dan juga prosedur. Yang kelima yaitu membuat video edukasi berupa video yang bertujuan membantu masyarakat mengenali kepatuhan terkait pemeriksaan laboratorium. Isu aktualnya belum adanya media edukasi yang membantu masyarakat mengenai kepatuhan terkait pemeriksaan laboratorium. Kondisi saat ini, pasien belum memiliki kepatuhan karena ketidaktahuan info mengenai hal yang harus dilakukan sebelum melakukan pemeriksaan laboratorium. Kondisi yang diharapkan, dengan adanya media edukasi ini, diharapkan masyarakat memahami terkait kepatuhan yang harus dijalankan sebelum melaksanakan pemeriksaan laboratorium. Dampaknya, pasien tidak melakukan kepatuhan terkait perlakuan sebelum melakukan pemeriksaan. Pihak terdampak yaitu pasien atau masyarakat, dan hal ini berkaitan dengan smart ASN, yaitu pada digital skill, di mana nantinya akan dilakukan edukasi kepada pasien berupa video edukasi. Yang keempat, yaitu optimalisasi edukasi penyakit HBsAg, sifilis, dan HIV/AIDS ataupun triple eliminasi pada calon pengantin atau pada anak-anak remaja melalui kader posyandu menggunakan video edukasi. Isu aktualnya, belum optimalnya edukasi penyakit HBsAg, sifilis, dan juga HIV/AIDS atau triple eliminasi pada calon pengantin atau anak-anak remaja. Kondisi saat ini, masyarakat masih banyak yang belum mengetahui tentang penyakit ini, dan
juga belum mengetahui tentang cara pencegahan ataupun cara penularan dari penyakit triple eliminasi ini. Kondisi yang diharapkan, masyarakat tahu tentang penyakit. Membahas tentang edukasi TV yang belum optimal di Mohon maaf untuk Saudara Yinda, bisa mematikan speakernya. Iya, ada suara. Ada suara. Oke, saya lanjut. Kondisi yang diharapkan yaitu masyarakat tahu tentang penyakit triple eliminasi dan mau untuk melakukan deteksi dini di laboratorium puskesmas. Adapun dampaknya masyarakat enggan untuk melakukan pemeriksaan triple eliminasi dikarenakan kurangnya pengetahuan tentang penyakit ini. Pihak terdampak yaitu masyarakat dan hal ini berkaitan dengan Smart ASN, yaitu tentang digitalisasi berhubungan dengan video edukasi yang akan dilaksanakan. Demikian hasil dari pekerjaan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih kepada Saudara Legiar atas pemaparan tugasnya. Sekarang selanjutnya saya kembalikan ke kelompok 2. Apakah ada yang ingin bertanya kepada Saudara Legiar mengenai pemaparan isu-isu terkait identifikasi, isu terkait implementasi Smart ASN dan manajemen ASN? Apakah ada yang ingin bertanya? Saya persilahkan. Jika tidak ada yang bertanya, saya tunjuk ya. Baiklah, kepada Saudari Ayu Selvi, saya persilahkan untuk memberikan tanggapan, masukan, atau pertanyaan kepada Saudara Legiar. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudara Peggy atas kesempatannya. Untuk Legiar, saya ingin bertanya itu untuk Poli-TB sendiri itu sudah terpisah atau masih bergabung dengan poli-poli lain? Baik, untuk Poli-TB itu sudah terpisah, namun di puskesmas kami untuk melakukan pengambilan sampelnya itu belum terdapat ruangan khusus. Oh, jadi berarti itu dirujuk ya? Ya, yuk. Jadi pasien yang akan mengirim sampel, nanti sampel pemeriksaan akan dirujuk ke puskesmas Garai. Di Garai itu ada alat TCM, tes cepat molekuler, untuk melakukan pemeriksaan TBC. Oke. Untuk edukasi sendiri itu biasanya ketika pasien datang atau ada jadwal rutin ke lapangan, ada sebagian petugas. Untuk pelaksanaan edukasi itu saat ini belum optimal. Nah, makanya nanti untuk uraian tugas akan dilaksanakan video edukasi, di mana video tersebut akan disampaikan melalui kader. Nanti kader yang akan kepada masyarakat pada saat dilaksanakan posyandu. Oke, baiklah. Mungkin itu saja. Terima kasih kepada Saudara Legiar. Baik, terima kasih kepada Saudari Silvi Wulandari atas pertanyaannya. Kemudian apakah ada pertanyaan dari anggota kelompok 2 yang lain? Ibu moderator izin bertanya. Baik, dipersilakan kepada Saudari Cindy. Bagaimana cara agar menarik masyarakat untuk melakukan pencegahan penyakit HBsAg, sifilis, dan HIV? Terima kasih. Dipersilakan, terima kasih kepada Saudari Cindy Landia. Dipersilakan kepada Saudara Legiar untuk menjawab Terima pertanyaan. kasih. Untuk menarik perhatian terhadap masyarakat agar mau mencegah penyakit tersebut, yang pertama yaitu kita harus melakukan pendekatan, kemudian menyampaikan terkait hal-hal atau dampak dari penyakit yang disampaikan tadi.
Jika tidak ada, untuk mempersingkat waktu, kita lanjutkan ke anggota kelompok 1 yang berikutnya. Dipersilahkan kepada Saudari Yinda Kartika untuk memaparkan hasil pembelajarannya.